Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Dwiananto dari acara TDW Talk. Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Sambut Pak Ongki Holyanto. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ongki. Wih. Sore. Apa yang kita bahas hari ini, Mas Dimas? Bagus sekalian, hari ini kalau kita bicara tentang sukses, maka Anda dan saya harus memiliki sebuah definisi yang tepat tentang apa sih sukses itu. Ya. Saya baca SMS itu, kemudian saya punya dua pilihan berat dalam hidup saat itu. Ya. Maka saya bertemu dengan banyak pembicara, salah satunya Mr. Tunggas Someringin. Saya belajar bahwa selain memutuskan, yang kedua Anda harus berani meminta. Sudah mengatakan bahwa terkadang selembar karcis bioskop lebih berharga dibandingkan selembar ijazah. Utang 17,5 juta. Wah, ini dapat proyek besar nih. Nggak pulang-pulang dalam hati saya, nggak pulang-pulang. Wah, bukunya bagus banget, Pak. Financial Revolution itu gimana sih yang Bapak bikin sama Pak Tung? Jadi Pak Tung kan menulis sebuah buku yang menurut saya menarik untuk Anda baca. Kemudian saya bikin in action-nya. Jadi aplikasi dari buku tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang saya dan Pak Tung tulis, Financial Revolution in Action. Ya, kalau beliau kan menulis Financial Revolution, ya. Saya tambah in action-nya bersama beliau. Nah, terus apa yang dipelajari Pak di Financial Revolution? Itu berapa hari dan seperti apa Pak? Nah betul, jadi menulis buku Financial Revolution in Action tentu satu datang dari hasil belajar buku tersebut, Financial Revolution, saya bikin in action-nya bersama Mr. Tung, dan ikut seminarnya. Nah saya ikut seminar berkali-kali, jadi saya ikut seminar, saya sempat komplain kepada Pak Tung waktu itu. Karena saya ikut seminar masa atau waktu di puncak gitu ya. Waktu puncak kan 3 hari 2 malam, nginap plus bayar 7,5 juta gitu. Saya ingat terus bayar 7,5 juta. Lalu satu saat Pak Tung bikin seminar Financial Revolution, materinya sama, bedanya tanpa nginap, tanpa makan. Itu 3 hari, itu bayarnya 200.000 lebih. Nah saya komplain, saya katakan, Pak, wah saya bayar 7,5 juta loh. Bapak hari ini sambil guyon. Hari ini Bapak jual murah. Beliau katakan gini, Pak Ongki. Nah kalau kita bayar 7,5 juta, itu yang akses cuma sedikit orang. Namun kalau kita berikan 200.000, yang join bisa banyak orang. Ketika orangnya yang join banyak, mendadak masyarakat, kemudian orang-orang sekitar menjadi lebih kaya. Ya, masyarakat atau bangsa ini bisa tumbuh dan berkembang. Ketika bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang, everybody happy, gitu ya. Apa yang saya pelajari? Minimal 3 hal, Pak Dimas. 1, perkecil pengeluaran. 2, perbesar pemasukan. 3, investasikan selisihnya. Nah, ini materi ini Anda bisa dapat dimanapun. Namun, yang Anda susah untuk mendapatkan adalah how to-nya. Jadi Pak Tung cerita tentang berbagai hal. Nah, termasuk beliau akan sampaikan tentang bagaimana caranya mempertemukan gajah dan gajah gitu ya. Nah, saya praktek. Nah, akhirnya punya properti hari ini gitu ya. Jadi saya berbisnis properti dengan Mr. Tung Someringin. Kita punya beberapa proyek ya, ada 2 di Bali. Jadi saya gajah gitu, Mr. Tung Someringin dan gajah. Nah, saya ketemukan dengan satu gajah lagi yang lain gitu. Kita bikin PT bersama. Nah, saya jadi anak gajah gitu. Nah, itu hasil praktek, Pak Dimas, hasil praktek. Hasil dari seminar juga itu. Betul, hasil dari seminar Financial Revolution. Kemudian yang kedua, saya punya ada sekitar 7 cabang Lodicoin di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah passive income. Nah, saya belajar dari Mr. Tung Someringin. Bagaimana sih caranya Anda misalnya punya passive income, gimana caranya? Nah, belajar di Financial Revolution tadi. Nah, kemudian di Financial Revolution saya belajar tentang yang namanya financial ronsen gitu ya. Jadi kita melakukan ronsen keuangan kita. Jadi singkat cerita, jadi saya yang tadi ngutang 17,5 juta, kemudian dapat klien nombok 5 juta gitu ya. Kemudian dapat klien yang berikutnya lagi barter dengan teh gelas gitu ya. Jadi saya punya begitu banyak klien di awal kali barter. Namun akhirnya karena saya bisa mengatur keuangan, kemudian saya punya insting bisnis yang tinggi dan naluri mengejar uang dan dikejar uang yang luar biasa, kan diajarkan bagaimana membuat uang mengejar Anda gitu ya. Di Financial Revolution tadi. Nah, akhirnya hari ini saya bisa financial independent. Jadi financial independent, Anda belajar nantinya ketika ikut seminar itu, menurut saya harus ikut. Ketika Anda ikut seminar Financial Revolution, maka Anda belajar tentang 6 level wealth mastery dari Tony Robbins gitu ya. Ada level namanya financial independent, ada namanya financial freedom. Ada namanya financial security. Jadi security, independent, lalu freedom. Nah, saya hari ini di financial independent. Jadi passive income sama dengan gaya hidup. Ya, Patung financial freedom ya. Passive income sama dengan gaya hidup yang diinginkan. Jadi saran saya bagi teman-teman Anda yang ingin untuk belajar bagaimana sih cara untuk memperbesar keuangan kita, memperkecil pengeluaran kita dan investasi terbaik saat ini, Anda harus join ke Financial Revolution. Seperti kata saya tadi di talk show kita, Pak Dimas di sesi sebelumnya, bahwa bukan uang, bukan prioritas nomor berapa dalam hidup Anda. Namun yang paling penting
selesaikan masalah uang dengan cara layar ke atas, investasi layar ke atas itu belajar. Wow, dahsyat, luar biasa. Pak, mau tanya juga, income pertama Bapak jadi seorang pembicara itu berapa dan kapan? Oke, 500.000. Ya, 500.000 dari undangan perusahaan. Nah, saya sebutkan nggak apa-apa di sini ya. Garuda Food gitu ya. Jadi Garuda Food itu sebenarnya cabangnya di Manado. Teman saya, kemudian dia katakan, Pak, saya ada budget untuk training plus kalau kita uangnya pas-pasan, Pak, karena nggak bisa keluar budget banyak kita cabang. Tapi Bapak bisa saya barter gitu ya. Barter dengan apa? Dengan yang saya sebutkan tadi gitu ya. Teh gelas tadi. Jadi saya dapat kurang lebih 5-6 karton ya teh gelas. Jadi ya lumayan teh gelas ya minum ya. Plus 500.000 tadi. Itu sekitar 12 tahun yang lalu. Terus kalau boleh tahu Pak, dari hasil public speaking itu bicara terbesar berapa? Oke, terbesar itu sekitar 35 jutaan gitu ya untuk beberapa jam seminar. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita fokus di public speaking cuma hanya ngomong berapa jam? 3 jam. Oh, itu perusahaan gitu, perusahaan. Iya. Kalau dari kan bisnis training kan dua nih, public dan in-house gitu ya. Kalau in-house-nya tergantung jumlah pesertanya. Jadi saya satu event itu sekitar 20 orang, bayarnya 5.800.000. Kalau public speaking 3.500.000, sekitar 15 sampai 20 orang untuk satu eventnya. Nah, bisa dikali gitu ya. Bisa dikali ya. Lumayan, cukup menarik ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda mau belajar di public speaking, Anda jago ngomong gitu kan, dipanggil sama orang, dipercaya, terus menjadi juga banyak banyak peluang-peluang penawaran itu sangat-sangat luar biasa, menghasilkan yang luar biasa gitu kan. Dan Pak Ongki terbesarnya ya 35 juta, hanya 2 sampai 3 jaman ya kira-kira bicaranya. Nah, untuk itu kalau teman-teman mau belajar sama Pak Ongki bisa langsung kontak media sosialnya Pak Ongki dan bisa silaturahmi dan ikut seminarnya yang paling penting. Serta follow Instagramnya @ongki_ojanto di sini. Follow jangan lupa ya, dan bisa silaturahmi. Dan sekarang ini saat pandemi itu ada seminar kapan lagi Pak untuk public speakingnya Pak Ongki? Saya seminar setiap bulan ada. Nah, harus cek jadwalnya September ya. Itu bisa jadwalnya bisa dicek di media sosialnya Pak Ongki ya. Untuk itu terus sukses terus untuk Pak Ongki dan thank you Pak Dimas. Sampai ketemu lagi di akhir pekan. Salam dahsyat.